warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajma'in. Mari kita awali kajian kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus memberikan nikmat yang tak terhingga kepada kita, masih memberikan kesehatan yang panjang dan juga kesempatan, tapi khusus masih memberikan kepada kita nikmat Islam, nikmat ibadah, nikmat menuntut ilmu agama yang sampai pagi ini masih Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat iman Islam ibadah ini terus Allah sampaikan hingga akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita semua nanti menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta umat yang istiqomah bagi sunnah beliau hingga hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang istiqomah menjalankan sunnah Nabi semaksimal yang kita bisa dan mohon ampun atas hal-hal yang kita belum bisa. Mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita bisa mendapat syafaat dari beliau dan berkumpul di surganya Allah beserta keluarga dan orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kaji kita lanjutkan. Kemarin kita beberapa waktu yang lalu sudah membahas tentang hakikat rumah tangga serta prinsip-prinsipnya. Hari ini kita masuk kepada modalnya dan juga nanti tata caranya. Ada 6 subbab ya bahasan kita ini. 6 subbab mengenai hakikat rumah tangga atau keluarga ini. Subbab pertama sudah kita bahas berkaitan dengan pengertian hakikat berkeluarga. Yang kedua, prinsip. Dari hakikat itu ada prinsip. Untuk bisa mencapai hakikat itu kita mesti punya prinsip dalam berumah tangga itu. Ya. Yang ketiga, subbab yang ketiga itu berkait dengan untuk bisa mencapai apa yang kita cita-citakan di dalam berumah tangga itu harus punya modal. Ya, harus ada modalnya. Gak punya modal gak bisa. Ya, dan dagang juga gitu. Kita mau sukses berdagang, sukses dalam bekerja, apapun ceritanya harus punya modal. Sukses pilpres, pilkada harus punya modal. Tak punya modal ya minggir aja lah gitu. Kemudian yang keempat, kita baru masuk kepada caranya. Ya, lebih kepada cara. Sudah punya modal, bagaimana modal itu kita praktekkan dalam kehidupan berumah tangga seperti apa, caranya gimana, ya? Karena modal doang nggak ngerti cara ya nggak bisa, harus ada caranya, mesti tahu caranya. Kalau sudah tahu caranya, baik cara nantinya ada dua, ya. Ada cara yang sifatnya umum, ada cara yang sifatnya khusus. Ya, ada dua, cara yang bersifat umum, cara yang bersifat khusus. Kita bahas dua-dua itu. Nah, kalau bersifat umum itu artinya bukan hanya dalam rumah tangga, nanti dalam hal apapun kalau mau sukses harus tahu cara itu. Ya, contohnya nanti bisa cara umum itu harus sabar. Nah, itu salah satu misalnya contohnya. Ya. Yang kelima, subbab yang kelima ini biar kita paham hambatan-hambatannya. Ya, udah tahu caranya, ya mesti juga tahu hambatannya. Biar kita dengan hambatan itu kita tahu, oh ini ya hambatannya begini. Bagaimana kita bisa meminimalisasi hambatan itu? Menghilangkan mungkin nggak bisa, tapi meminimalisasi. Atau kalau terjadi ujian atau goncangan, kita tahu triknya. Oh ini udah bisa kita antisipasi karena kita tahu. Ya, kalau kita nggak tahu hambatannya, ya, atau tantangannya nanti ya kita nggak tahu, nanti begitu datang kita nggak bisa mengantisipasi. Ya, yang namanya rumah tangga itu pasti banyak gelombang ujiannya. Dan ujian yang paling besar itu ya nanti ya di rumah tangga lebih banyak. Dalam kehidupan kita kan
separuh hidup kita, bahkan mungkin 3/4 hidup kita, seperti 2/3 hidup kita ini di dalam rumah tangga gitu. Ya. 1/3 itu banyak baru di luar, jadi banyak di rumah tangga. Ya, tentu saja hambatannya, ujiannya besar. Kita harus tahu dan juga nanti solusi mengatasi hambatan-hambatan itu. Baru yang terakhir, yang ke-6 itu berkaitan dengan hal-hal yang bisa menambah dan mengurangi ya harmonisasi dalam keluarga, ya, cinta dan harmonisasi dalam keluarga. Nah, ini bahasan kita, ya sudah 2 pertemuan kita bahas, ya kita sekarang masuk kepada bahasan ketiga. Ya. Jadi kalau yang mau tahu sebelumnya silahkan buka YouTube-nya lah. Ya. Walaupun YouTube yang kedua tuh hilang ya, Mas. Ya, yang kedua hilang ya. Jadi kalau bisa langsung diupload gitu atau di apa gitu, harus ada backup-nya. Ya, jadi kalau hilang kan sayang. Ya, walaupun yang nonton sedikit minimal kan ada backup lah. Minimal backupnya buat saya. Ya buat saya, kalau saya mau ngasih pengajian lagi bisa saya lihat udah sampai mana yang kemarin. Jadi nggak ngulang-ngulang lagi. Minimal backupnya buat Ustaz. Ya kalau tak ada yang menonton misalnya, jadi minimal backupnya buat Ustaz. Jadi Ustaz bisa, saya gitu. Kalau pengajian rutin saya pengen direkam supaya nanti kita bisa, Ustaz bisa melihat kembali. Oh ini udah disampaikan. Oh ini lanjutannya. Gitu. Ya jadi gitu. Sekarang kita masuk kepada, atau prinsip dulu lah, sedikit mengulang prinsip. Ya, prinsip itu kan ada 2. Prinsip dalam rumah tangga itu ada 2 prinsip yang mesti kita jaga. Ya, kalau prinsip ini kita sepakat di dalam rumah tangga itu sampai kita sepakat pada tujuan. Ya, jadi ketika berumah tangga kita sepakat pada tujuan kita. Tujuannya mau apa ini rumah tangga itu? Harus sepakat dulu suami istri. Kalau nggak sepakat suami istri pada tujuan, repot. Ya sama kalau kita mau berjalan bersama harus sepakat kita mau kemana ini jalan ini. Kalau kita nggak sepakat mau jalan kemana, nggak sepakat tujuannya, ya pasti ada hambatan, nggak bisa bubar perjalanan itu. Ya kita misalnya naik mobil, satu mau ke Jakarta, satu mau ke Bandung, ya nggak bisa gitu. Ya pasti bubar di tengah jalan. Sampai Bogor akhirnya sama, begitu sampai mulai Bekasi kan bubar. Satu ke kiri, satu ke kanan kan gitu. Harus sepakat pada tujuan itu. Nah kemarin kan dengan hakikat itu kita udah bahas ya. Dalam hakikat itu kan ada tujuan. Ya, jadi dalam hakikat itu kan ada tujuan gitu. Kalau rumah tangga itu tujuannya ibadah, tujuannya cari surga kan itu. Itu kan kemarin hakikat berkeluarga tuh gitu. Nah jadi tujuannya kita sepakat. Begitu sepakat harus ada prinsip yang kita jaga. Ya untuk mencapai tujuan itu. Nah prinsip pertama kemarin kan kita bahas bahwa prinsip yang kita harus yakini bersama itu adalah iman itu harta yang paling mahal. Begitu dulu, sepakat dulu kita di situ. Bahwa iman itu segala-galanya. Begitu. Karena iman itu bisa menyelamatkan kita di dunia dan juga menyelamatkan kita di akhirat. Kita harus sepakat dulu itu. Ya, kalau kita nggak sepakat bahwa iman itu segala-galanya, ya selesai. Karena nanti kalau kita udah sepakat kepada iman segala-galanya, ya kalau ada masalah kembali kepada iman, ya, kembali kepada Allah. Iman itu kan iman kepada Allah dan iman kepada Rasul, iman kepada kitab-kitab. Kalau ada masalah kembali kepada Quran Sunnah. Jadi gitu. Jadi landasannya jelas gitu loh nanti. Ada banyak prinsip. Kalau sudah landasannya jelas, prinsipnya jelas, aman. Jadi kalau ada masalah tinggal kembali kepada prinsip kita. Nah, jadi gitu, kembali ke prinsip bahwa iman apapun kita korbankan untuk iman. Gitu. Di rumah tangga kalau sudah punya prinsip seperti ini lebih mudah. Tapi kalau nggak ada prinsipnya repot. Kan tadi tujuannya surga. Ya kita rumah tangga ini ibadah dan surga. Ya nggak bisa kita rumah tangga ini akan jadi ibadah, nggak akan bisa kita masuk surga kalau nggak punya iman. Kan syaratnya iman. Jadi syarat masuk surga itu iman. Syarat bahagia dunia akhirat itu iman. Ya doa kita Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ya iman. Maka sepakat dulu pada prinsip ini.
Rumah ini landasannya iman. Begitu. Landasannya iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir. Ya, iman yang rukun iman itulah. Jadi kalau kita sepakat pada apa namanya? Pada prinsip ini, berada di jalan prinsip ini, ya aman. Jadi ada rujukan yang tidak kembalinya, tapi ada landasan tempat kembali kalau ada masalah. Nah, prinsip yang kedua kan kemarin saya bilang, prinsip yang kedua bahwa ya rumah tangga ini karena kita mau cari surga, karena pengen sama-sama di surga, ya kita harus sepakat bahwa ya surga ini menjadi tujuan. Ya, landasannya iman menjadi tujuan, harus apapun ceritanya kita mau ke surga. Jadi gitu kesepakatannya, karena kita kesepakatannya memang mau surga, ya sudah. Jadi apapun yang terjadi dalam rumah tangga, asal masuk surga nggak apa-apa. Biar kurang harta nggak apa-apa, asal masuk surga, kan gitu. Biar nggak punya anak nggak apa-apa, asal masuk surga. Jadi ikatannya iman dan tujuannya surga. Sudah dua ini landasannya iman dan tujuannya surga, ya sudah aman prinsip ini. Kita memang mau masuk surga. Ini yang ngikat kita gitu. Kan saya bilang dari awal dari dulu, mengapa banyak rumah tangga itu bubar? Karena ikatannya bukan ini. Kalau ikatannya cuma harta bisa hilang. Pas lagi ada harta, abang sayang. Kalau tak ada harta, abang melayang, kan gitu. Ikatannya apa? Kan banyak gitu. Ikatannya bukan iman. Ikatannya selain itu ya bisa hilang semua itu. Kalau karena cantik, karena ganteng, ya kan bisa hilang juga. Makin tua makin peot kan gitu. Mohon maaf. Ya kan gitu. Ya istri kita makin peot, suami kita makin bukan peot lah. Apa lah kalau suami kita peot istilahnya kan. Ya. Ya, makin rapuh, makin lemah. Ya bubar juga. Yang namanya fisik kan makin lama makin menurun. Mana ada fisik? Kan sengaja Allah ciptakan gitu. Takdirnya fisik itu makin lama makin menurun. Kecuali mantan karateka. Ya siapapun dia selama manusia, ya jangan manusia, binatang pun sama. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi. Afala ya'qilun, kata Allah. Apabila kami panjangkan umur kalian, nunakkis kami kurangi fil khalq, dalam penciptaannya. Itu sudah sunnatullah. Afala ya'qilun, apakah mereka tidak mengambil nggak mau mikirin gitu. Nah jadi gitu. Nah jadi kita berada pada dua prinsip ini. Jadi berada pada prinsip harus selalu menuju surga. Jadi rumah tangga ini harus selalu menuju surga. Prinsip yang kedua, prinsip pertama itu iman. Udah aman kan. Ya, kalau ada orang ikatannya anak, ya bisa bubar juga. Kalau nggak punya anak gimana? Ya bisa berubah. Banyak orang juga bubar gara-gara nggak punya anak. Tapi kalau udah ikatannya iman, sama surga, apapun segala macam kekurangan dunia itu kan bisa kita toleransi gitu. Bahkan bisa kita toleransi. Ya bahkan ketika istri kita meninggal, suami kita meninggal pun dia nggak ada masalah juga. Tetap ada bekas, tetap kita jaga terus. Jadi gitu. Toh juga nanti akan di surga jumpa lagi, kan gitu. Ya, gak ada masalah. Walaupun ada sedihnya akan panjangan. Kan dulu pernah saya katakan, salah satu obat kita sedih kehilangan orang yang kita cinta itu, ingat aja begitu jumpa nanti di surga. Itu kan mengobati kesedihan itu. Kita sedih tinggal orang tua kita. Ya, udah makanya kita berharap orang tua kita pun harus beriman. Kita ajak orang tua kita berada dalam keimanan. Maka kita doakan terus. Akan jumpa nanti di surga. Jadi gitu, sama anak kita juga berpisah terus juga akan jumpa di surga. Sama suami, sama istri itu juga akan jumpa di surga. Nah jadi itu salah satu obat. Nah jadi ini kembali pada prinsip ini. Sekarang masuk kita kepada untuk bisa mencapai hakikat yang kemarin kita bahas yang sebelumnya itu, dan prinsipnya harus punya modal. Kalau nggak punya modal nggak bisa. Tapi modal pertama ya, kembali pada tadi, modal pertama namanya nikah itu harus sama-sama beriman, itu modalnya.
Karena landasannya iman, ya modalnya harus iman. Makanya syarat menikah itu harus beriman. Kalau nggak beriman nggak sah pernikahan itu. Itu kan surat kedua ayat 221 kita bahas kemarin. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Jangan kamu menikahi wanita, ya, perempuan hatta yu'minna, sampai mereka beriman. Syaratnya beriman. Jadi kalau tak beriman ya jangan menikah, jangan kita nikahi. Atau sebaliknya juga, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Janganlah kita nikahkan anak perempuan kita atau sebagai perempuan, ya, sampai mereka calon itu, suami itu atau menantu kita itu beriman. Nah, jadi menunjukkan bahwa syarat itu iman, modalnya itu syaratnya iman. Bukan Islam loh, Islam sama iman dua hal yang berbeda loh. Orang beriman insya Allah pasti Islam, orang Islam belum tentu beriman. Kan dalam Al-Quran surat ke-49 ayat 14-15 itu mensyaratkan iman. Syarat iman ada di situ. Lihat surat 49 Al-Hujurat ayat 14 ayat 15. Di syarat iman. Ayat ini jelas menjadi kritikan bagi kita atau juga menjadi peringatan bagi kita. Beda antara iman dan Islam. Ayat ini menjelaskan beda antara iman dan Islam. Qalatil a'rabu amanna. Berkata orang Arab itu orang Arab Badui. Ya, orang Arab di kampung, mereka mulai beriman, mulai masuk Islam, mereka mengklaim diri mereka beriman. Amanna. Qul, katakan Muhammad kepada mereka yang mengaku-ngaku sudah beriman itu. Lam tu'minu, kalian belum beriman. Ini ayat masih berlaku sampai sekarang. Jadi ada orang ngaku-ngaku beriman itu dikritik sama Allah, belum. Kalau cuma baru masuk Islam, baru sholat sejurus dua jurus, itu belum dikatakan beriman. Ya, termasuk juga kalau kita lahir dari perut orang Islam, juga belum tentu kita beriman. Karena beriman itu punya syarat. Qul lam tu'minu, jangan kalian bilang kalian beriman. Walakin qulu aslamna, katakan kalian baru Islam. Kalian baru muslim. Islam itu baru, ya, kalau dari non muslim ya dia baru bersyahadat. Ya kalau kita lahir dari perut muslim ya baru muslim doang, belum beriman. Karena iman itu punya syarat. Kenapa? Syarat pertama, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Itu syarat iman pertama. Apa itu? Iman itu belum masuk ke dalam hati kalian. Jadi syarat iman harus masuk, menghujam dulu ke dalam hati, baru bisa disebut beriman. Kalau di mulut doang, kalau di dalam akal doang, baru wacana di kepala, baru di mulut bersyahadat, baru lahir dari perut orang Islam, ngaku-ngaku doang, itu belum, itu baru Islam dia. Alhamdulillah kita sudah Islam. Tapi jangan klaim kita beriman, belum tentu. Kata Allah, kenapa iman itu belum masuk ke dalam hati, belum hujam ke dalam jiwa lagi. Itu syarat pertama. Nah syarat yang kedua, ya ayat dijelaskan ayat itu. Walamma yataqilma fi qulubikum wa in tuti Allah wa rasulah. Syarat yang kedua, iman itu mesti dibuktikan dengan taat. Yang kedua, mesti taat. Jadi kalau ada orang mengaku Islam tapi dia nggak taat, nggak menjalankan perintah-perintah Allah, nggak meninggalkan larangan-larangannya, ya dia belum berkatakan beriman, dia masih muslim. Jadi syarat yang kedua. Jadi tidak ucapan doang. Ya, kita pelajaran dulu ya. Yang namanya iman itu kan apa? Diucapkan oleh mulut, kan diyakini oleh hati, diamalkan dalam perbuatan. Tasdiqul bil qalbi, ini istilah syaratnya. Wa iqraru bil lisani wal amalu bil arkan. Diyakini oleh hati, diucapkan oleh mulut,
diamalkan dalam bentuknya. Nah, diamalkan itu lah. Walamma ya tuqil fil qulubikum, belum masuk ke dalam hatimu. Yang kedua, kau belum taat kepada Allah dan Rasul. Syarat iman itu harus taat. Ada yang mengatakan syarat, ada yang mengatakan bukti, ya sama aja lah. Ya, kalau beriman itu harus taat. Kalau nggak taat ya belum dikatakan beriman. Berarti gitu. Nah, saat berikutnya yang ayat yang 15-nya menjelaskan itu. Cuma ini syarat yang melengkapi ya, menyempurnakan. Ya, 4 sehatnya sudah yang tadi ini. Ya, 4 sehatnya yang tadi itulah kira-kira begitu. Bisa kita 3 sehatnya lah. Nah, kesempurnaannya yang ayat 15-nya itu. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Nah, di situ penyempurnaan. Orang yang disebut beriman tuh beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang ayat 14 itu tsumma lam yartabu. Dia tidak ragu-ragu lagi. Jadi itu begitu, Pak. Jadi iman menghunjam ke dalam hati, sudah mulai taat dan tidak ada ragu-ragu. Tidak ragu kepada Allah, tidak ragu kepada Rasulullah, tidak ragu kepada Quran. Kalau masih ragu kepada Rasul itu masih belum beriman. Atau bisa kata masih belum imannya belum bagus. Jadi balik tadi. Jadi makanya ketika kita mau cari jodoh, ya 3 ini menjadi ukuran. Akan susah sebenarnya. Ya bukan susah lah, tapi ya harus ada penelitian dulu kan begitu. Bukan asal comot aja menantunya, bukan asal comot aja sebagai istri atau sebagai suami. Udah beriman belum dia? Udah taat belum dia? Maka kalau kita sebagai seorang orang tua ya kita harus cek 3 ini kepada anak kita perempuan. Misalnya kalau kita nikahkan, ya cek dulu calonnya, betul nggak yang 3 ini? Ya mesti harus ada dialog, harus ada pemantauan, harus ada diskusi, baru tahu kita. Kalau nggak ada pemantauan, nggak ada diskusi, mana tahu kita? Jangan-jangan tak siapa-siapanya calon menantu kita. Ini menunjukkan kalau kita mau bener kan gitu. Tapi kalau cuma sekedar rumah tangga ini sekedar kita kumpul, habis itu punya anak, terus sama-sama mati selesai, ya sudah, kagak ada urusan kan gitu. Kalau ngasih tahu ini jalan yang bener. Kalau mau kan sama-sama nikah itu sama-sama nanti berada di surga. Kan kemarin kita belajar dalam hakikat bahwa nikah itu bukan nikah di dunia, termasuk nikah sampai akhirat. Amin. Kita berkeluarga di dunia ini, kalau betul ya sama akan keluarga kita di surga. Pertemuan itu, perkumpulan itu, kalau di surga. Kalau di neraka nggak ada istilah ketemu, nggak ada orang ketemu di neraka, Pak. Ketika masuk neraka ya terpisah semuanya. Kan saya bilang dulu. Begitu kita mulai mati akan berpisah kita selamanya sampai nanti kalau masuk surga. Masuk surga baru ketemu lagi. Begitu sudah meninggal terpisah semuanya kita. Biar meninggalnya di blender di sono maksudnya gitu. Mau ditumpuk-tumpuk tak akan jumpa itu di alam barzakh nggak jumpa nanti. Tapi nggak usah pakai nggak usah pakai wasiat kuburkan aku di sebelah bapakku, emakku, istriku, suami, tak usah. Pakai wasiat bikin repot nanti orang yang hidup. Kalau orang hidupnya paham, nggak dia penuhi wasiat itu, karena wasiat batal demi hukum. Karena kita diperintahkan dikuburkan tuh di tempat terdekat muslim yang kita mati. Nggak boleh dibawa sampai jauh-jauh sana, sampai keluar kota dan lain sebagainya. Kalau orang yang paham, biar wasiat gitu nggak usah dipenuhi. Itu kan karena kita pakai logika hidup. Ya kalau sebelah-sebelahan, ya boneknya nggak ada. Itu kan logika orang hidup, orang mati nggak lagi. Lain lagi hukumnya. Tahu ya Pak ya, nggak usah wasiat macam-macam. Jadi bikin susah orang yang hidup nanti. Dan termasuk bikin kita susah ketika kita mati nanti. Ketika hidup kan kita nggak tahu, ketika mati baru kita, woi jangan kalian penuh wasiat itu, salah aku dulu tuh. Kan kita bilang gitu, cuma orang nggak ada yang denger. Kita jerit-jerit gitu, nggak ada orang yang denger. Kita masih hidup aja ngomong gitu, mati lagi kita nanti. Jadi gitu, dibalik pada kita. Jadi pertemuan tuh hanya kalau sudah nanti ke surga lagi.
Selama mulai dari dikubur, di alam barzakh, sampai kita nanti dibangkitkan, sampai kita dihisab, sampai kita nanti melewati jembatan di surga, terpisah kita semuanya. Biar sayang apapun kita, nggak akan kita cari anak istri kita, nggak akan kita cari suami kita, nggak ada apa di sana. Sesayang apapun sama istri kita, sama anak kita, nafsi semua. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi kata Allah, wa sahibatihi wa bani, likulli imri'in yawma idzin sha'nu yughni. Akhir surat Abasa. Yauma yafirul mar'u min akhihi, hari nanti di hari kiamat akan lari almar'u seseorang min akhihi, dari saudara-saudaranya, wa ummihi wa abihi, dia lari dari bapak dan ibu, wa sahibatihi wa bani, dia lari dari istri atau pasangannya dan anak-anaknya. Hari itu lari itu maksudnya apa? Likulli imri'in minhum yawma idzin sha'nu yughni. Karena mereka sibuk dengan urusan masing-masing. Karena belum tentu dia selamat. Jadi misalnya kita belum tentu kita selamat. Selamat enggak aku dalam hisab, selamat enggak aku nanti. Boro-boro kita mikirin anak istri kita, orang tua kita. Kita menyelamatkan diri kita sendiri. Selamat aja kita belum tentu, boro-boro kita mau mikirin orang lain. Yang mikirin orang lain itu cuma satu, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang mikirin orang lain. Kalau dia tuh sibuk nyari umat, cuman itu. Salah satunya yang sibuk nanti nyariin orang lain itu cuman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pantas kita berselawat kepada beliau. Allahumma sholli ala Muhammad, sholli wa sallim ala Muhammad. Cuma dia yang sibuk nyari kita. Karena Nabi Muhammad udah pasti selamat. Nah, udah pasti selamat ya, cuma dia layak nyari-nyariin kita. Karena dia pasti selamat. Jangankan orang tua kita, Nabi selain Muhammad aja sibuk juga dengan urusan masing-masing. Makanya beri syafaat itu cuma Nabi Muhammad, yang lain tuh bingung. Ketika umatnya datang sama dia, aduh, kata Nabi Ibrahim, jangan datang. Nabi Nuh, jangan datang sama aku. Aku belum tutup juga sama kamu sana. Ibrahim tadi. Jangankan kau, istri sama anak aku pun tak bisa kuselamatkan. Istri Nabi Nuh, anak-anaknya kan tak selamat. Datang sama Nabi Ibrahim juga gitu. Aduh, aku pernah bohong sama Allah 3 kali. Walaupun bohongnya bohong benar gitu. Tapi tetap dia mengaku itu satu bohong. Karena Nabi itu nggak boleh bohong, Pak. Walaupun bohongnya benar. Jadi Nabi yang nggak pernah bohong seumur hidup, walaupun benar itu Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim itu pernah bohong. Dia pura-pura sakit, padahal dia nggak sakit. Gitu. Kita lihat di dalam surah Shofat bagaimana dia pura-pura sakit. Dia bohong, dia pecahin apa namanya? Dihancurkan apa? Dihancurkan patung-patung. Dia bilang bukan dia. Yang tanya kan. Balik pada yang tadi. Nah, jadi kita terpisah semuanya. Kumpul-kumpul lagi apa? Kalau udah selamat, ketika masuk surga, baru kita cari mana pasanganku yang dulu, mana anakku, mana mamaku, mana bapakku. Karena udah selamat kita. Begitu udah selamat, baru kita cari. Harus jumpa di sana. Jadi jumpanya kapan? Kalau sudah kalau di neraka mana jumpa? Nggak apa-apa masuk neraka asal bersama kamu, pret. Ada itu. Di sana mau dua-duaan, mau digebukin, dibakar, mau dua-duaan. Ngobrol pun tak bisa kita di sana. Nah, jadi gitu ya, kan ada anak-anak muda sekarang, ya suka katanya true love, tak ada gitu true love. Ya itu bukan true love, itu fake love itu. Apa fake love itu? Palsu. Ya, jadi gitu. True love itu ya ketika kita sama-sama ke surga. Ya true love itu. Kalau kita cinta sama anak kita, bawa dia ke surga. Cinta sama istri kita, bawa dia ke surga. True love itu bawa ke surga. Karena kan jumpa di sana. Cinta sama suami, ajak ke surga. Cinta sama orang tua, ajak mereka ke surga. Itu baru betul. Dan cinta kepada siapapun, ajak mereka. Hanya di surga kita baru berkumpul kembali. Nah, jadi balik pada yang tadi. Jadi untuk bisa begini, modalnya harus modal iman. Kalau nggak iman, nggak bisa. Ya, jadi gitu. Nah, modal yang kedua, jadi kalau ada orang menikah apa? Saya istilah baru masuk Islam terus dinikahkan, jangan Pak, itu belum tentu imannya, jangan. Pas
pastikan dia beriman, pastikan dia. Orang baru masuk Islam tuh kan menikah, baru masuk Islam, baru lama 2-3 hari. Kalaupun di sunat belum kering, namanya jahitan tuh, nikah enggak, kan dia baru masuk Islam, belum beriman dia. Jadi kalau kita lihat ayat ini, kalau kita gabung antara surat 49, 14, 15 dan surat kedua ayat 221 ini, orang baru masuk Islam itu belum beriman. Maka mari kita pastikan dulu. Ya, jadi ini syarat yang pertama. Jadi syarat pertama apa? Iman. Udah sama-sama beriman baru kita nikah. Kalau kita istri atau perempuan cari suami yang beriman. Kalau kita laki-laki cari calon yang beriman. Kalau kita orang tua, jodohkan anak kita sama-sama orang beriman. Ya, jadi gitu. Secantik apapun gak ada nilainya di hadapan Allah. Tapi sejelek apapun, kalau beriman itu tinggi di hadapan Allah. Itu sampai yang kita bahas. Yang kedua, modal yang kedua apa? Ilmu. Nggak bisa kita mencapai yang hakikat dan prinsip itu tanpa ilmu. Maka menikah harus belajar dulu. Kalau kita kan enggak. Banyak orang nikah itu cuma cari duit dulu. Padahal duit itu memang penting, tapi bukan yang utama. Karena duit bisa hilang. Nah saya bilang tadi kalau hanya semata-mata uang, bisa hilang uang itu. Memang dijamin terus kita akan ada rezeki? Enggak ada jaminan. Biar dia kaya di awal, ada orang kaya di awal lama-lama juga bisa rugi, bisnisnya jadi miskin. Atau ya duitnya banyak juga belum tentu juga rumah tangga bahagia. Yang saya bilang kemarin saya ada kasih contoh orang kaya banget, pokoknya uangnya kita bilang tak berseri. Di akhir hayatnya juga dia bercerai sama istri. Itu kurang banyak apa? Kurang kaya apa? Dia ternyata tidak menjamin kekayaan itu. Jadi modal kedua ilmu, belajar. Kalau kita kan enggak, kan karena kita bingung. Untuk dapat sarjana, untuk bisa kerja, kita sampai sarjana, belajar. Berapa tahun coba? 6 tahun SD, 12 tahun sampai SMA, 4 tahun kuliah, itu udah berapa? 16 tahun. Untuk cuma sekedar, kalau untuk rumah tangga belajarnya kapan? Padahal rumah tangga itu lebih tinggi dari itu semuanya. Kan sayang nggak belajar. Ataupun kalau belajar sekedarnya doang, ya akhirnya pantas lah. Banyak rumah tangga itu yang nggak apa namanya, nggak samawa, nggak sakinah warahmah. Nah sekarang kita udah tua nih gimana? Gak apa-apa belajar ya, mungkin buat kita juga ya pengalaman, tapi ya kita kasih tahu anak kita, belajar ilmu ini buat anak kita kan gitu. Kita kasih tahu, karena mungkin kita dulu gak dikasih tahu sama orang tua kita. Ya kita sekarang belajar yang paham ya kita kasih tahu. Nah belajar kok. Nah apa ilmu? Kita belajar ilmu apa yang harus dipelajari? Itu minimal. Ya, nah yang ketiga, modal yang ketiga itu apa? Kemauan yang kuat. Harus mau bahwa kita berumah tangga ini kemauannya memang mau masuk surga. Rumah tangga ini bukan sekedar, dia punya kemauan yang kuat, ada tekad gitu. Menikah itu bukan sekedar aja, dia punya tekad yang kuat. Kalau kita punya kemauan pengen memang sama-sama mau ke surga, lain, beda nanti. Jadi kalau suami punya kemauan, oke deh kita sama-sama ke surga, dia punya kemauan yang kuat, jadi lain. Dan pertolongan Allah akan datang kok, nggak usah takut. Dapat semua yang tadi itu, harta akan dapat, anak insya Allah akan diberikan, yang lain akan diberikan semua. Istilahnya dapat sakti, dapat semuanya, one for all. Tapi begitu iman hilang, yang lain gak ada artinya. Kalau istilah saya dulu kan, yang lain itu nilainya 0 semuanya. Iman itu 1. Begitu dia ada 1, jadi 1 tambah 0, berapa tuh kali-kalinya? Tapi kalau imannya tak ada, ya sudah 0 semua, gak ada nilainya semua. Nah jadi kita bahas satu-satu. Kalau iman tadi sudah kita bahas, yang kedua tentang modal. Modalnya ilmunya apa? Modal ilmu apa aja kita mesti belajar. 5 ilmu mesti kita belajar. Ini minimal nih. Ini sebenarnya bukan hanya untuk ilmu rumah tangga, ilmu hidup juga gitu. Tapi rumah tangga ini lebih penting lagi, ada tambah kekhususan lagi, ada ilmu. Ini 5 ilmu kita paham. Yang pertama ya balik tadi kepada modal ya, ilmu tentang iman, ilmu
akidah, mesti paham kita rukun iman. Apa tuh rukun iman? Harus paham itu. Akidah yang kita bahas kan lengkap bahasannya, itu dulu kita udah bahas itu. Harus punya lengkap ya, ini menjadi fondasi. Kalau ilmu iman tak ada, gimana mau iman? Ya berarti gak beriman lah kalau gak punya ilmu. Makanya iman sama ilmu ini satu paket kata Allah. Lihat dalam surat 58 Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat orang yang beriman dan juga berilmu. Beriman aja gak cukup tanpa ilmu. Ilmu saja gak cukup tanpa iman. Ada yang bilang tuh pepatah tuh, ya, iman tanpa ilmu itu seperti orang yang buta. Ilmu tanpa iman itu sama seperti orang yang lumpuh. Jadi tergabung dua-duanya. Ya dia melek punya ilmu tapi lumpuh gak ada imannya, ya gak bisa jalan juga. Atau dia beriman tapi gak ada ilmu, ya gak ada matanya, gak bisa melihat ya. Karena dengan ilmu itu kita bisa melihat apapun, kebaikan dan keburukan. Jadi mesti punya ilmu iman, itu ilmu pertama. Ya kewajiban fardu ain lah istilahnya. Yang kedua ilmu ibadah, gitu. Ilmu sholat, mesti ngerti sholat. Gimana dia mengajarkan istrinya tentang ibadah kalau dia nggak ngerti ilmu ibadah? Gimana dia mau ngajarin anaknya? Kita kan punya anak, kita harus ajarkan iman sama anak kita. Gimana kita mau ajarkan iman sama anak kita kalau kita tidak punya ilmu? Tidak mungkin orang bisa memberi yang nggak punya. Kan istilahnya ada begitu, ada pepatah tadi. Tidak mungkin orang bisa memberi yang dia tidak punya. Bagaimana kita bisa ngajarin ilmu anak iman kepada anak kita? Kita nggak punya ilmunya. Jangan-jangan pertanyaan sederhana anak kita pun tak bisa kita jawab. Jadi kedua ilmu ibadah. Nah, ini bakal kita turunkan, bakal kita samakan nanti frekuensinya. Iman kita, iman istri kita samakan frekuensinya. Sama-sama punya ilmu ibadah, kita matching, kita gabung, jadi makin kuat nanti. Tapi kalau tak punya ilmu ya bahaya. Jadi kedua ilmu ibadah ini fardu ain. Jadi fardu ain itu mesti fardu ain itu ilmu yang wajib kita pelajari sebagai individu. Kalau ilmu matematika, ilmu fisika, ilmu ekonomi, ilmu politik, apapun ilmu yang selain dari itu semua ilmu apa? Itu ilmu fardu kifayah istilahnya. Kalau kita kata fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya kalau ada 1-2 orang yang udah ahli sudah mencukupi. Itu artinya fardu kifayah. Harus ada orang Islam yang paham ilmu-ilmu ini. Tapi fardu kifayah artinya kalau udah 1-2 orang sudah mendalaminya sudah cukup bagi kita semuanya. Tapi kalau fardu ain nggak bisa, karena nggak bisa kita wakilkan. Fardu ain nggak bisa diwakilkan. Ilmu yang ketiga adalah ilmu halal haram. Ini 3 ilmu yang wajib dulu. Ilmu halal haram. Harus tahu kita halal haram. Ini 3 ini bukan hanya buat rumah tangga, buat kapanpun. Ini ilmu halal haram. Harus tahu mana yang halal, mana yang haram. Mana yang wajib, mana yang sunnah. Harus tahu ini wajib, ini haram, ini mubah. Ya hukum yang 5 itu kan banyak kita nggak bahas. Hukum yang 5 itu. Apa hukum yang 5? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Itu namanya ahkamul khamsah. Harus paham kita. Ajari anak kita minimal yang inilah, yang halal haram lah, yang wajib yang haram lah. Karena wajib kalau kita nggak tahu kita kerjakan jadi dosa besar. Yang haram kalau kita nggak tahu jadi kita kerjakan jadi dosa besar. Karena dalam Islam nggak ada istilah saya mah nggak tahu bahwa ini nggak boleh, itu nggak ada itu Pak. Saya mah nggak tahu minum khamar itu haram, nggak ada bisa cerita. Saya nggak tahu bahwa puasa itu wajib, puasa Ramadan itu nggak bisa cerita. Saya nggak tahu ternyata mencuri itu nggak boleh. Bukan kan ilmu agama, ilmu dunia pun tak boleh kok. Saya nggak tahu berzina itu nggak boleh, nggak bisa, harus nggak tahu riba nggak boleh, harus tahu. Kecuali
yang jauh-jauh lah gitu. Bayi tabung nggak tahu oke lah. Karena itu terlalu jauh lah. Tapi kalau yang sehari-hari, babi, khamar, apalagi bangkai, harus tahu itu nggak boleh. Haram. Jadi ilmu halal haram atau ilmu wajib haram. Setelah kita mana yang wajib, mana yang haram harus tahu. Yang wajib bisa kita kerjakan, yang haram bisa kita tinggalkan. Karena kalau wajib, kalau kita tinggalkan dosa besar. Tapi kalau sunat oke lah, nggak tahu yang sunat oke lah. Karena kan nggak berdosa kalau nggak ditinggalkan. Makruh oke lah, masih lah. Ya walaupun dia mengatakan makruh itu dosa kecil oke lah. Tapi kalau yang haram kan nggak bisa, dosa besar. Saya nggak tahu bahwa menggunjing itu nggak boleh. Itu haram. Saya nggak tahu bohong itu nggak boleh. Jadi ilmu yang baru mulai masuk kepada lebih spesifik lagi tentang keluarga. Ilmu tentang berkeluarga, ilmu talak, ilmu cerai. Ya ilmu-ilmu tentang berkeluarga. Ya harus tahu, kalau nggak repot nanti salah nanti. Bercanda tentang cerai nggak boleh, hati-hati. Ya harus tahu tentang hak-hak istri, harus tahu hak istri, harus tahu hak suami. Jadi gitu, harus tahu kita mana kewajiban suami, mana kewajiban istri, harus tahu kita. Ya kalau kita sebagai suami nggak tahu kewajiban suami, repot. Kalau istri nggak tahu kewajiban istri, repot. Atau hal-hal yang haram dalam rumah tangga, nggak boleh bercanda yang bisa haram. Nggak boleh kita, ya maaf ya, termasuk juga nggak boleh kita menikahi istri atau menikahi suami. Kita bilang kau mirip ibuku, jangan. Kau mirip ayahku, jangan. Mirip dalam arti fisik. Kalau mirip dalam arti sifat nggak apa-apa. Mirip dalam fisik jangan. Jadi gitu. Ya, kau bagikan kok dalam ini bisa jadi cerai atau cerai Pak. Kalau kita, karena orang dulu salah satu dia menceraikan istrinya itu dengan kau bagikan ibu bagiku, kan repot. Ibu kan haram kita nikahi. Itu kan di dalam surat Mujadalah itu. Ya. Alladzina yudhahiruna minkum min nisa'ihim. Siapa yang menzihar, zihar istrinya. Ma hunna ummahatihim. Padahal istri mereka itu bukan ibu mereka. In ummatuhum illallahi waladnahum. Karena ibu mereka itu adalah yang melahirkan mereka. Disuruh apa? Fatahriru raqabah. Membebaskan. Ada kafarah, ada bahaya. Itu salah satu contoh. Harus tahu hal-hal demikian. Hukum cerai gimana? Harus tahu. Jangan sembarangan. Bagaimana cerai? Apa masa iddah? Harus ngerti yang gini-gini nih. Biar kita nggak salah dalam rumah tangga. Kan banyak kita nggak tahu Pak. Tentang iddah gimana? Bagaimana kalau bercerai prosesnya seperti apa? Mencerai aja kita. Kalau cerai itu ada prosesnya. Ya walaupun kita nggak akan bercerai, tapi ilmu cerai ada, harus sudah belajar. Maka ada khusus ayat dalam Al-Quran itu tentang cerai, namanya surat At-Tolaq. Ada surat tentang cerai dalam Al-Quran. Banyak dibahas dalam surah Al-Baqarah dan juga dijelaskan. Nama suratnya At-Tolaq, namanya surat talak. Sampai khusus ada ayat itu, surat itu, surat talak itu. Malah surat nikah nggak ada, surat an-nikah itu nggak ada. Yang ada surat talak yang ada. Itu surat keberapa? At-Talaq itu surat 65. Jadi tapi ada khusus, harus ada ilmunya tetap, walaupun nggak kita amalkan. Jadi kita kerjakan untuk tidak diamalkan gitu, tapi harus paham. Jadi ada ilmu yang kita cari Pak untuk jangan diamalkan. Ini ilmu talak ini. Maksudnya dia tidak diamalkan kecuali dalam kondisi darurat diamalkan juga. Tapi harus ngerti. Jadi gitu. Jadi ilmu apa namanya? Ilmu tentang hak-hak suami, hak-hak istri, ilmu tentang berkeluarga. Mana yang boleh, mana yang enggak. Ya termasuk juga ilmu tentang anak dan sebagainya. Ini wajib kita belajar. Nah ilmu yang kelima, ini baru ilmu tambahan.
Yang wajib juga ya ilmu tentang apa? Tentang ya ini ilmu dunia lah, yang untuk menambah keharmonisan keluarga gimana. Ya ilmu kesehatan, ya wajib kita pelajari. Rumah tangga kita sehat, ilmu cari makan, karena nggak bisa kalau cari makan nggak bisa. Bagi laki-laki harus belajar ilmu cari makan deh. Karena nggak bisa dia memenuhi kewajiban kalau dia nggak tahu ilmunya. Jadi ilmu-ilmu yang berkaitan seperti ini untuk menyempurnakan keluarga tadi. Ya ilmu kesehatan, ya ilmu pendidikan, ilmu psikologi. Ya biar kita paham gitu loh dalam berkeluarga. Ya, yang 4 ini wajib, yang 5 ini istilah saya ya 4 sehat, 5 sempurna. 4 ini wajib. Ya, ilmu apa tadi yang wajib? Ilmu iman, ilmu ibadah, ilmu halal haram, ilmu wajib dan haram, terus ilmu hak-hak kewajiban dalam berkeluarga, termasuk ilmu yang berkaitan talak dan sebagainya. Ini wajib, 4 sehatnya, 4 wajibnya, 5-nya sempurna. Ya ilmu ini mesti kita mengerti ilmu psikologi, kan beda psikologi laki-laki dengan psikologi perempuan. Kebutuhan laki-laki dengan kebutuhan perempuan, kan karena kita suka nyamain, beda bu. Termasuk anak laki-laki dan perempuan beda. Anak laki-laki itu mimpi dia baru, perempuan gak ada mimpi. Yang mimpi itu laki-laki. Jangan bertanya gimana mimpi, nah gak tahu itu, yang tahu bapaknya. Jadi mimpi itu laki-laki pak, perempuan gak ada mimpi pak. Mimpi basah tuh buat laki-laki, kita gak ada perempuan mimpi basah. Ya, jadi belajar tentang hal-hal seperti ini, kesehatan apa untuk menambah keharmonisan dalam rumah tangga kita, menambah kesempurnaan rumah tangga kita. Nah ini modal, ya jadi modal apa? Modal ilmu. Jadi kalau udah imannya udah bagus, punya modal ilmu, berangkat. Nah satu lagi ternyata nggak cukup, harus punya kemauan yang kuat. Yang kemauan dalam konteks bukan mau nikah gitu loh, mau nikah semua orang juga mau nikah. Bukan mau itu yang saya maksud. Bukan mau nikah, kalau mau nikah mau. Itu memang ya betul lah, itu mau dalam konteks umum ya, tapi maksud kita tuh mau dalam konteks kita mau menikah, maksudnya nikah yang sukses harus begitu. Bukan sekedar nikah, tapi nikahnya mau nikah yang sukses. Kalau cuma mau nikah doang semua orang mau, tapi mau nikah yang sukses, hati-hati. Gunanya ada modal tuh karena kita pengen nikah yang bener gitu, bukan sekedar nikah-nikahan. Punya tekad, kamu nikah, rumah tangga yang kubangun. Ya harus rumah tangga yang sakinah. Kan kalau gini kan enak. Ya bahasa ceritanya kalau dalam apa namanya? Dalam ya sebenarnya ini jarang juga. Saya juga kayak gitu juga dulu. Ya, jadi karena belum tahu ilmunya. Ya istilah bahasa kita ada proposalnya lah gitu. Kamu mau nikah kan sini mana proposal? Hidup konten nikah. Calon menantu bisa juga kita bikin gitu. Ya harus ada kemauan yang kuat bahwa kita memang berumah tangga ini pengen masuk surga. Rumah tangga ini pengen dapat ridho Allah, bukan sekedar nikah. Harus ada kemauan itu. Baik laki-laki maupun terutama si suami, karena suami ini kan akan mengajak istri nanti. Kalau tekadnya dari suami sih udah cukup. Kalau istri kan ngikut aja nanti. Nah kalau bisa dua-duanya, kan saya bilang dulu ya, dalam Islam tuh kalau ada dua pihak yang saling berkaitan, salah satu aja bener aman, kan saya bilang dulu gitu. Salah satunya benar aman. Kalau ada hubungan antar pihak, ya, antara tukang pengutang dengan yang berutang, yang punya piutang dengan berutang, itu salah satunya benar aman. Antara yang menzalimi sama yang dizalimi, salah satu aman. Suami istri juga gitu. Suaminya benar, istri kurang benar, insya Allah bisa benar. Atau sebaliknya, suami kurang benar tapi istrinya benar, masih bisa. Tapi kalau dua-dua nggak benar ya sudah, bawa belur. Kan saya bilang tuh, orang yang menzalimi nggak mau minta maaf, tapi yang dizalimi memberi maaf kan aman. Aman. Kalau yang di dua pihak, jadi gitu, aman. Orang kaya pelit, tapi orang miskin nggak minta-minta, nggak iri, nggak, ya aman. Atau sebaliknya, orang miskin tukang minta-minta, iri apa? Orang kayanya banyak memberi, ya aman juga. Salah betul-betul. Penghutang
yang tukang utang nggak mau bayar, tapi yang ngasih utang, piutang, memaafkan, selesai juga. Nggak usah kau bayar, nggak apa-apa. Kenapa? Ini yang berutang nggak mau bayar, yang tukang utang, yang punya piutang, nagih terus, maka berantem. Maka dalam Islam itu kalau berutang itu nggak pernah nagih, Pak. Maka biasanya kalau berutang dia harus ada perhatian berapa lama. Dia nagihnya pas dari tempo aja. Maka salah satu syarat berutang itu apa? Di samping ditulis, ya, ada saksi dan juga harus ada batas waktu berapa lama utangnya. Ya, surat paling panjang itu surat utang itu surat paling panjang, Pak. Ayat paling panjang dalam Al-Quran itu kaitan dengan utang piutang. Jika ada pertanyaan surat ayat apa yang paling panjang, itu ayat tentang utang piutang. Surat 2 ayat 282 sampai 283. Satu halaman lebih dikit. Satu halaman full. Ya, surat Al-Baqarah 282 itu tentang utang piutang. Nah, jadi gitu. Jadi sama suami istri juga gitu. Ya umumnya kalau suaminya benar istrinya kurang, aman. Atau sebaliknya istrinya benar suaminya aman juga, bisa saling aja. Yang repot kan istri nggak benar, suami parah, ya sudah hancur lah. Cuman kalau dalam rumah tangga ini yang paling utama pemimpin, karena di hari jalur kuat suaminya yang lebih dulu. Jadi syarat suami lebih berat daripada syarat istri, karena istri ngikut. Jadi minimal harus ada kemauan kuat dari suami. Kita pun, dek, kita masuk surga sama-sama ya. Gitu. Kalau suaminya aman, relatif istri ngikut-ngikut aja. Makanya dalam penelitian Pak, 70% permasalahan keluarga itu ada pada suami, bukan pada istri. Jadi kalau bubar rumah tangga itu 70% itu gara-gara suami semua. Sedikit yang hanya 30% hanya gara-gara istri. Bahkan kurang daripada itu. Gara-gara suami. Jadi gitu. Jadi makanya suami yang harus, karena dia ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, surat 4 ayat 34. Dia sebagai pemimpin, maka syaratnya lebih berat. Syarat pemimpin kan lebih berat. Kalau istri kan makmum aja. Makanya pemimpin harus satu, kalau makmum boleh banyak kan gitu, Pak. Betul. Kalau betul pemimpinnya. Siap siapa yang siap tadi? Yang siap siapa? Nah, jadi kalau sudah punya modal begini, ya, iman punya, ilmu punya, tekad, kemauan yang kuat, baru insya Allah rumah tangga ke sana kan. Ini dulu modal. Tapi kalau nggak punya modal ini, punya ilmu pun kalau nggak punya tekad, ya sama nggak akan ngamalin ilmu juga kan. Rumah tangga main-main. Ada orang kan rumah tangga main-main, masih udah punya istri masih kayak bujangan aja dia. Ada itu. Atau sebaliknya, yang udah punya suami kayak masih anak gadis saja dia begitu. Ada gitu, nggak tahu bahwa dia nggak sadar bahwa dia ada sebagai seorang suami itu sebagai seorang istri. Ya masih main, ada juga orang tua nggak sadar dia tua, masih menggatal juga. Ada juga itu. Istilah kita tua-tua keladi, makin tua, atau tua-tua kelapa, makin tua makin berminyak. Kan gitu, tua-tua kelapa kan gitu. Cuman kalau tua-tua kelapa itu istilahnya baik. Jadi kalau tua-tua keladi ini perumpamaan peribahasa yang jelek. Tapi kalau tua-tua kelapa itu bagus. Jadi makin tua makin berminyak, berarti makin berpengalaman, makin wise. Tapi kalau tua-tua keladi, nah ini istilahnya makin tua makin menjadi kan gitu. Nah jadi gitu, ini modal. Jadi kalau udah punya modal insya Allah, ya tinggal bagaimana prakteknya aja nanti. Ya, sudah punya modal iman, modal ilmu. Maka kalau kita punya anak laki-laki tanya, kau siapkan ilmunya, baru kita serius nah, serius boleh. Kalau kau belum jangan. Dia sama anak perempuan kita juga, kalau udah serius sebagai istri, kalau dia masih apa namanya, masih pengen tanda petik bebas ya, jangan dulu repot nanti kita. Pastikan, yakinkan dulu bahwa ketika menikah kau menjadi terikat. Begitu nikah sudah ada tanggung jawab. Ketika menikah tanggung jawabnya, makanya kalau kita kembali kepada hakikat tuh, tanggung jawabnya bukan kepada bapak, bukan kepada mertuamu, dia bertanggung jawabnya. Kan saya bilang kemarin hakikat itu, pertanggungjawaban dalam Islam itu rumah tangga itu pada Allah. Itu bikin berat.
Maka perjanjian pernikahan itu bukan perjanjian antar suami istri, perjanjian dengan Allah. Ngeri di perjanjian, bukan macam-macam. Yang kita belajar tentang hakikat bukan gitu. Jadi hakikat pernikahan itu bukan perjanjian antar suami istri atau antar menantu dengan, walaupun akadnya mertua kita sebagai wali, kita sebagai menantu, tapi ini hanya wakil saja. Hakikatnya perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala, enggak main-main. Jadi gitu. Nah, karena ini perjanjian sama Allah, dia bertanggung jawabannya sama Allah. Bukan enggak main-main, tanggung jawab sama Allah. Aduh, ngeri kita. Makanya perlu iman itu di situ, ada rasa takut ketika suami. Karena aku akan ditagih sama Allah nanti. Aku akan ngeri kita jadinya karena bertanggung jawab sama Allah. Enggak main-main di dalam rumah tangga. Orang tua bisa kita kelabui, mertua bisa kita kelabui, istri bisa kita kelabui, suami bisa kita tipu. Tapi Allah bisa nggak kita tipu ya? Ini amanah dari siapa? Allah Subhanahu wa taala, nggak main-main gitu. Maka dalam Islam tuh bercerai itu walaupun boleh tapi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Abghadul halali indallah at-talaq. Hal yang boleh di sisi Allah tapi sangat dibenci itu menikah. Apa? Talak. Itu udah jalan darurat banget gitu. Yang saya bilang kemarin, hanya boleh bercerai kalau urusannya sudah urusan iman. Ada baru boleh cerai. Kalau masih urusan selain iman, jadi balik pada kajian. Ya, jadi ini modal. Nah, modal kemauan. Nah, modal kemauan itu kelihatan dari apa? Kemauan yang kuat ini bukan mau, istilahnya saya dulu Bu, ini bukan mau Abu Nawas Pak, atau mau Abu Nawas enggak? Mau di mulut maksudnya, mau doang, tapi faktanya enggak, kan banyak. Kalau bahasa Inggrisnya bukan want, tapi will. Apa will? Ya will itu kemauan kuat. Makanya istilahnya there is a will, there is a way. Di mana ada kemauan, beda, sebenarnya bukan kemauan. Kalau bahasa apa? Will itu apa? Kehendak lebih cocok. Will itu lebih cocok dengan kehendak. Will itu kemauan, dan kemauan yang kuat. Kalau mau doang, I want to go, kita bilang, saya mau pergi. Ya kan belum tentu juga kita pergi kan gitu. Tapi kalau kita katakan I will go, itu berarti kita memang nggak mau pergi, beda. I want to go, ya mau doang. Bisa juga I want to go, bisa juga I don't want to go juga, sama 50-50 juga. Apalagi I wish to go, lebih parah lagi. Kan dulu istilah saya ada kan, yang namanya mau Abu Nawas, lu yang saya cerita saya dulu. Abu Nawas, kata Abu Nawas, saya mau lompat dari menara masjid, kumpul orang di bawah masjid, berjam-jam orang nunggu, gak lompat-lompat, dia naik dong, dia gak lompat-lompat. Kata, woi Abu Nawas, kenapa gak lompat? Kan aku bilang aku mau lompat, bukan aku bilang aku lompat. Ya aku mau doang, tidur-tiduran di atas menara itu, gak jadi lompat-lompat. Ada istilahnya mau Abu Nawas. Nah, mau itu dilihat dari 3 kemauan itu. Ya. Istilah kita kemauan. Kelihatan dari apa? Tekad dia siapin semua. Jadi orang udah mau dalam konteks benar, berarti dia siapin semuanya. Kalau dia belum siapin, berarti belum mau dia itu. Kau mau kemana? Mau pergi, tapi dia gak ada siap-siap, berarti belum mau itu, masih jauh itu. Mau haji, mau, tapi gak ada siap-siap, berarti belum. Jadi orang yang mau yang benar itu, mau dia udah siap-siap. Udah disiapin apa menjadi keperluan. Jadi kalau orang misalnya dia mau nikah yang betul, ya udah disiapin dia. Ya tadi bilang, modal imannya dia siapin, modal ilmunya dia siapin, modal hartanya dia siapin, kan gitu. Dia berusaha minimal itu. Ya nggak mungkin nikah juga nggak punya harta kan? Sebagai laki-laki kan dia harus, kalau dia sebagai laki-laki, kalau sebagai perempuan ya dia harus siapin. Ya, tambah lagi kalau perempuan ya ilmu tentang kewanitaan, dia mesti belajar tentang kewanitaan. Ilmu tentang rumah tangga, masak apa ya, belajar lagi. Walaupun sekarang ya nggak perlu lagi, tinggal gojek aja kan, gokar, gopun, apalah namanya. Jadi ternyata berubah zaman ini kan. Gak pandai masak pun gak apa-apa, bisa pandai masak dia. Udah ada YouTube, nih kalau dia belajar sedikit YouTube, digorong lama-lama ya hangus juga gitu. Tapi minimal ada ilmunya langsung di YouTube sekarang.
kalau orang namanya mau itu berarti apa? Dia punya persiapan, berarti maunya mau benar. Kalau nggak punya persiapan, mari katakan dia belum mau. Nah yang kedua, yang namanya mau yang benar itu setelah dia punya persiapan lain, kelihatan orang mau itu dia ada, ya dia nggak malas-malasan. Apa istilah bahasa kitanya? Ada gairahnya gitu, dia mau, nampak. Ada apa bahasa kitanya? Ada antusiasme, boleh lah, antusiasme. Orang mau itu udah siap tapi dia enggak jadi juga itu. Dia udah siap. Dia bukan action namanya, ada apa? Itu kalau action udah berbuat ya. Itu nanti yang ketiga. Ya. Jadi yang kedua. Jadi ada antusiasme. Nah yang ketiga namanya orang mau tuh kalau yang mau benar pasti akan dia kerjakan. Kecuali atas kehendak Allah ternyata yang lain tiba-tiba sakit. Makanya istilah insya Allah itu udah hampir pasti. Jadi kalau kita enggak, insya Allah itu justru malah tambah nggak pasti. Akhirnya menjadi bahaya Pak. Jadi rusak jadi agama kita. Insya Allah ya kita bilang, oh jangan pakai insya Allah lah. Malah kita bilang itu kan jadi bahaya jadi. Gara-gara tercemar kata-kata insya Allah ini. Justru kita ngeles, jadi ngelesnya kita bilang. Justru kalau kita bilang insya Allah, pertama itu kekuatan iman. Hanya Allah yang bisa menggagalkannya. Artinya apa? Kalau tiba-tiba sakit, tiba-tiba apa? Jadi nggak jadi. Nah, yang ketiga itu namanya orang yang mau yang benar itu pasti akan dia kerjakan. Kecuali Allah berkehendak lain. Dia tiba-tiba sakit, ada hambatan lain. Itu namanya orang betul-betul mau. Nah mau beginilah yang disebut dalam bahasa Arab namanya apa? Niat. Mau begini disebut niat. Orang niat itu pasti dia kerjakan. Ya, mau seperti namanya apa? Makanya innamal a'malu binniyat. Jadi amal itu tergantung niat. Makanya kalau ada orang berbuat nggak niat Pak, itu nggak dihitung pahala. Atau berbuat dosa, tanda petik ya, nggak niat itu artinya ya memang nggak ada keinginan dia karena tiba-tiba terpaksa atau apa ya dia nggak berdosa. Walaupun kan hati-hati karena niat bisa muncul gara-gara adanya kesempatan, gitu bukan kesempatan. Waspadalah, gitu. Hati-hati. Oke, balik tadi. Ya, jadi kalau sudah punya apa tadi? Kalau sudah punya modal iman, nah baru kita masuk pada pertemuan berikutnya teknisnya. Bagaimana prakteknya dalam kehidupan? Bagaimana praktek dalam rumah tangga? Ini penting, ya, biar kita bisa insya Allah bukan hanya bahagia di dunia, juga akan bahagia sampai ke surga. Amin ya rabbal. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan minggu depan. Sudah waktu duha, tutup dengan doa penutup majelis. Semoga kita sudah tidak anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sholat duha.